Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Uslani akan menyampaikan materi tentang adab. Yang pertama yaitu adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama, adab kepada lingkungan, dan adab dalam aktivitas sehari-hari. Yuk kita simak materinya. Baik teman-teman, untuk materi adab yang selanjutnya adalah adab kepada diri sendiri. Nah, adab kepada diri sendiri yaitu bisa kita tunjukkan melalui sikap. Yang pertama adalah sikap disiplin, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga jujur, yang keempat mandiri dan percaya diri, yang kelima taubah atau mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Yang keenam, muraqabah atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketujuh, muhasabah artinya introspeksi diri. Dan yang kedelapan, mujahadah atau bersungguh-sungguh untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah adab kepada sesama. Adab kepada sesama ini juga bisa kita tunjukkan untuk orang tua, guru, tetangga, tamu, dan sesama muslim lainnya. Nah, caranya adalah yang pertama dengan bersikap sopan. Contohnya ada pada gambar yang Ustazah tunjukkan di sini. Misalnya jika kita mau bepergian, kita harus berpamitan dulu kepada kedua orang tua kita supaya mereka juga mendoakan kita ya. Itu artinya kita bersikap sopan. Kemudian sikap peduli dan sikap bekerja sama. Selanjutnya, adab kepada lingkungan. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu merupakan adab-adab terhadap lingkungan. Nah, caranya bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cuci tangan. Nah, seperti yang sedang kita lakukan setiap hari ya, untuk mencegah datangnya virus corona, kita juga harus melakukan cuci tangan setiap hari. Nah, cuci tangan yang baik itu dengan menggunakan sabun supaya kuman-kuman dan virus-virus yang ada di tangan kita itu mati, tidak berkembang. Kemudian yang kedua adalah dengan menggosok gigi. Nah, menggosok gigi itu dilakukan 2 kali sehari ya teman-teman, menggunakan pasta gigi dan sikat gigi yang pas di mulut kita, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pula. Kemudian yang ketiga adalah menggunting dan merapihkan kuku. Teman-teman yang kukunya sudah panjang itu harus dipotong ya, karena kuku yang panjang itu merupakan tempatnya setan. Setan senang di situ kalau kukunya panjang. Makanya kalau kukunya sudah panjang itu harus segera digunting dan dirapihkan. Selanjutnya adalah berwudu. Nah, kita selalu berwudu ya, minimal 1 hari itu 5 kali, karena kita melaksanakan sholat 5 waktu yang jumlahnya ada 5 ya. Berwudu dengan baik dan benar seperti pada contoh gambar yang Ustazah tunjukkan ini. Dan selanjutnya adalah mandi. Mandi juga sama ya, harus 2 kali sehari supaya badan kita bersih dan terhindar dari kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, mandi yang baik adalah dengan menggunakan air yang bersih serta sabun yang wangi. Selanjutnya adalah
membereskan tempat tidur. Nah, teman-teman yang baru bangun tidur itu harus segera dibereskan tempat tidurnya supaya tidak berantakan ya. Nah, kemudian adab yang terakhir adalah adab dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dalam aktivitas sehari-hari ini sangat banyak ya. Misalnya ketika kita makan dan minum, ketika tidur, berbicara dan mendengarkan, ketika berpakaian, berjalan, dan segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu semua memiliki adab. Ustazah kasih contoh di sini adalah adab makan dan minum. Nah, ada gambarnya ya. Ketika kita makan dan minum, yang pertama adalah makanan dan minuman kita itu harus halal ya. Yang kedua, tidak meniup makanan yang panas. Lebih baik dikipas-kipas saja ya. Kemudian sambil duduk. Kalau makan dan minum kita tidak boleh sambil jalan-jalan. Nanti ada setan yang lewat itu mengambil makanan kita, jadi setannya ikut kenyang. Kalian tidak mau kan makanannya barengan sama setan? Makanya kalau makan dan minum harus sambil duduk. Kemudian makan dan minum juga harus menggunakan tangan kanan ya. Tangan yang baik adalah tangan kanan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Ya, teman-teman semua pasti sudah hafal doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Nah, itu harus diterapkan setiap hari ketika kita akan makan dan sesudah makan. Dan yang terakhir adalah memuji dan tidak boleh mencela makanan. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah adab ketika kita tidur. Nah, adab ketika kita tidur juga banyak ya. Jadi sebelum kita tidur itu harus berwudu terlebih dahulu, harus membersihkan tempat tidur kita, harus membaca trikul ya, atau surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian jika sudah hafal, membaca ayat kursi dan membaca doa sebelum tidur. Nah, setelah itu posisi tubuh kita ketika tidur itu harus miringnya ke kanan atau menghadap kiblat ya. Kemudian tidak boleh tengkurap karena tidur yang tengkurap adalah temannya setan. Jadi harus terlentang dan kaki kanan di atas kaki kiri. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa menerapkan adab-adab yang sudah Ustazah sampaikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi adab dari Ustazah. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi adalah materi adab yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.